Audio standby. Cobalah dulu berdiam sejenak. Hilangkan peluh yang semakin marak. Selamat datang di Lapor Pak dengan polisi-polisi yang bikin kocak. Kocak, soalnya kocak. Soalnya kocak ini. Hostnya jompo, Mak. Najwa Shihab atau biasa kita kenal dengan Mbak Nana. Apa yang membuat Anda berambisi untuk menjadi komandan di Lapor Pak? Bukan ambisi. Saya hanya ingin kantor polisi betul-betul bisa menjadi pelayan masyarakat. Anda yakin ketika Anda memimpin Anda bisa menjadi pelayan masyarakat dengan baik? Saya yakin. Saya yakin. Saya juga. Saya juga. Aku semua. Anda kuliah di hukum. Dah, Berapa tahun? kenapa? Kuliah kok di hukum. Kuliah. Salah nih. Aneh. Maksudnya fakultas hukum, fakultas hukum. Oh, ngomong. Anda kuliah di fakultas hukum. Tapi justru lebih memilih sebagai jurnalis dibandingkan sebagai hakim. Apakah Anda lebih suka menulis dibandingkan menghakimi? Wow. Saya tidak pernah menghakimi. Saya hanya melaporkan apa yang terjadi sesuai fakta. Betul. Betul kan, Ki? Mbak Nana tidak pernah menghakimi. Dia hanya mengundang, kemudian masyarakat yang menghakimi. Tapi seandainya Anda kan kuliah di Fakultas Hukum, andai kan jalan hidup Anda benar-benar adalah menjadi orang yang bekerja di dalam dunia hukum, let's say hakim. Ketika Anda mengadili seorang koruptor, hukuman apa yang pantas untuk mereka menurut Anda? Koruptor itu harus dimiskinkan. Supaya kita tidak melihat lagi orang yang masih dalam penjara tapi bisa membeli hakim, bisa membeli hukuman, bisa tetap bersenang-senang, makan nasi padang, ke toko bangunan, punya banyak perabotan di penjara. Hei, makin menjauh. Ini mundur. Aiko ulang tahun. Jadi seandainya Mbak Nana sebagai seorang hakim berarti Yeah. koruptor itu harus dimiskinkan. Dimiskinkan. Bagaimana kita tahu kalau misalkan koruptor itu sudah termiskinkan, Mbak? Hartanya disita. How do you Harus know? mengembalikan kerugian negara. How do you know? What do you mean, how do I know? Can How you do you- explain more? No, how do you know that? Lu yang mulai. Gaya-gayaan dong. Kita bahasa Inggris. Enggak, maksudnya gini. Dari mana Mbak Nana tahu kalau misalkan hartanya memang sudah habis? Benar-benar disita oleh negara. Benar-benar disita oleh negara. Kan kita nggak pernah tahu mungkin si mana. Bagaimana caranya gitu, Ini Bu? ada di sini, ada di sini. Itu salah satu fungsi jurnalisme sebetulnya. Yap. Itu salah satu tugas pers untuk mengawal, untuk memastikan putusan itu bisa dijalankan, untuk memastikan tidak ada kong kali kong. Itu kenapa justru saya memilih jadi jurnalis. Fungsi pers salah satunya kan itu, mengawal demokrasi. Mengawal demokrasi. Seperti saya di sini, saya bukan mau mempromosikan diri. Saya sebagai komandan sini sudah cukup jujur dan tidak melakukan korupsi. Karena ketika saya melakukan korupsi, orang minta uang sama saya. Duit dari mana saya? Saya tidak korupsi. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Saya tidak melakukan korupsi. Iya. Makanya saya ingin selalu jadi komandan yang bersih. Benar. Betul. Setuju. Mengerti kan? Mengerti, Ngerti. Komandan. Dari mana? Udah. Jangan narasi. Lanjut, Komandan. Oke, terima kasih. Ya. Berarti Anda sudah tercapai ya untuk menjadi seorang jurnalis. Lalu bagaimana dengan kuliah sebagai fakultas hukumnya? Apakah tetap bisa teraplikasikan atau digunakan? Saya merasa kuliah di Fakultas Hukum itu banyak bantu saya di pekerjaan saya sekarang. Karena sarjana hukum itu kan dilatih untuk bisa memisahkan mana argumen hukum, mana yang tidak. Sarjana hukum itu dilatih untuk bisa melihat mana yang relevan, mana yang tidak. Dilatih untuk bisa menganalisa, untuk memilih diksi yang tepat.
Karena kata pencurian sama penggelapan saja itu sudah bawa konsekuensi hukum yang berbeda. Beda, ya. Dan semua itu saya rasa saya dapatkan sangat berguna dalam profesi saya sebagai wartawan dan juga pemandu bincang-bincang politik terutama. Baiklah, kita rehat sejenak. Ternyata Mbak Nana dan saya ini mempunyai kesamaan. Kenapa? Mbak Nana dan saya itu sama-sama bintangin Virgo. Bintang Virgo. Dinyanyiin. Kak. Dipikir-pikir penuh dengan ego. Ya. Bintang. Bintang Scorpio. Selalu pun ngitung-ngitung angka. Oh-nya mana? Oh-nya mana? Bintang Scorpio, gak pernah kelihatan naik Vega. Anak Scorpio. Mana Scorpio? Anda tadi bahas zodiak Virgo. Tanggal berapa, Mbak Nana? Tanggal saya Tanggal berapa? Tanggal berapa Mbak Nana? sebetulnya tanggal ulang tahun saya tidak jauh beda dari tanggal ulang tahun Anda. Wow. Anda 17 September kan? Betul sekali. Saya 16 September. Mbak Nana tanggal berapa? 16. 16. 16 ya. September ya. Bulan 9. 16 berarti September bulan 9. 9. Ya, Komandan. Oke, tahun 77 ya. 77. Oke. Kita jumlah ya. 6 tambah 9 15. 15 ditambah 7 22. 2 ditambah 3. 10, 10, 10, 10 ya. 10. 10. Iya. 102, 102. Betul. 102 ini kita tambah semua. Jadi 3. Jadi 1 ditambah 0 ditambah 2. 3. Berarti sama dengan 3. 3. 3 ini luar biasa. Ini acara apa sih? Komandan kami nih. Ini soft skill yang dilihat komandan kami. Betul. Apa maksudnya? Nanti pas di tayangan ada musik backsoundnya. Teng, 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 teng. Kita tambahkan 102 sejumlahnya 3. Iya, Jadi tiga. artinya dia mempunyai banyak kolega dan juga jiwa raga yang luas. Wendy kemana Wendy? Ayo Wen, mana Wen? Wen, Malu. Tapi saya menemukan sesuatu komandan. Tenang komandan. Saya bantuin. lu lah, ada aja lu. Saya menemukan celah. Tangan gua mikir. Sini. Tenang. Biasanya Komandan nggak pernah gagal loh Ya. biasanya. Saya menemukan celah. Ya. Gua pikir enggak apa ya enggak. 16 Ditambah 9. tambah 9. 25. 25. Ya. 2 ditambah 5. 7. 7. Oke, sebentar. 16 dikurangin 9 sama dengan 6. 7. 9. 8. 7. 7. Ya. Udah ada 2 angka 7 ya. Iya, Tahunnya 7. 7. 7 kali 4 berapa? 28. 28. 2 tambah 8. 10. Sempurna. 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 Ya. Sebenarnya nggak perlu tahunnya udah menunjukkan sifat Mbak Nana. Gimana? Gimana caranya? Ini gue setuju. 16 tambah 9, 7. 2 tambah 5, 7. Nah. 16 dikurang 9, 7. Ini udah jelas. Dari tahunnya dan dari tanggal lahirnya, dia adalah orang yang dingin. Yang Karena apa? dia kerja di STR. Sebetulnya prediksi Andika sudah lumayan bagus, Wendy juga bagus. Maaf Mbak Nana, saya akan menyempurnakan. 16 tambah 9, 25, jumlah menjadi 7. 16 dikurang 9, 7. Tahunnya 77. 7. Maju. Makanya semuanya dia selalu udah maju. Lagian orang udah
maju. Trans 7. Kenapa, Men? Malu. Ayo. Ya. Dadaan. Tadi kenapa hitungannya sempurna, Komandan? Karena kita menemukan artikel Mbak Nana dijuluki masuk menjadi bagian most powerful woman. Bukan. Disejajarkan dengan orang-orang ini. Wow. Karena Kenapa ya, Ki? Karena apa? Karena kuat argumennya. Atau Kuat. karena Anda kebal terhadap segala ancaman yang Yes. datang ke hidup Anda. Betul sekali. Mungkin dan rasanya itu lebih karena dampak dan pengaruh. Dampak dan pengaruh dari karya yang dilakukan. Mungkin itu salah satunya. Karena ini memilih perempuan dari berbagai latar belakang profesi, ada yang politisi, ada yang pengusaha. Oke. Dan kemudian ya masuk di situ karena karyanya berdampak dan berpengaruh. Rasanya itu. Mbak Nana ini dengan Abi Quraisy ya, sama-sama memiliki kecintaan terhadap bola. Andaikan di final champion dihadapkan pada pertandingan Arsenal dan Real Madrid. Wah. Berapa persen peluang Arsenal akan menang? Karena Mbak Nana ini ternyata Fansnya Arsenal. fansnya Arsenal. The Gunners. Kalau di atas kertas pasti Real Madrid. Di atas kertas. Tapi bola itu kan bundar ya. Jadi apapun bisa terjadi. Tapi kayaknya kalau di atas kertas dua-duanya nggak mungkin menang. Kenapa begitu? Karena kan main bola di atas lapangan. Iya sih. Juga sih. Ya. Mbak Nana ingat dengan kata-kata ini? Apa tuh? Ini anak kesayangan saya, tolong carikan kacamata terbaik dan termahal buat dia. Ingat kata-kata itu? Ingat. Kata-kata dari Abi. Waktu Mbak Nana kelas 4 SD. Ya. Itu yang membuat akhirnya Mbak Nana mulai belajar untuk percaya diri menghadapi sesuatu. Abi dulu dosen, gaji dosen masih pas-pasan. Tapi saya ingat saya diajak ke toko kacamata yang paling keren waktu itu di Blok M. Masuk ke toko kacamata dan bilang, kasih anak saya kacamata yang paling bagus. Dan rasanya Abi habis gaji 1 bulan untuk beliin saya kacamata itu. Dan itu yang bikin saya sampai sekarang selalu merasa orang tua yang memberikan kepercayaan diri pada anaknya itu rasanya betul-betul bisa membesarkan hati dan bikin kita selalu ingat akan cinta yang gak pernah putus dari orang tua. Rasanya itu. Bicara soal kepercayaan diri, seandainya tiba satu waktu Anda dapat tawaran untuk memimpin negeri ini, gimana? Soalnya kan sekarang udah masuk di politik, udah terlanjur basah, udah menyelami dunia politik. Apakah tawaran itu akan Anda terima? Rasanya enggak ya? Pasti sudah banyak yang nawarin kan? Ya kayak dulu Andre lah mau nyoba masuk itu. Betul. Rasanya enggak ya, saya merasa sekarang itu warga negara sedang keteteran di hadapan negara. Saya merasa sekarang warga negara lagi defisit, aparat negara lagi surplus kekuasaan. Jadi rasa-rasanya hari-hari ini justru harus lebih banyak menguatkan warga negara dibandingkan jadi pejabat. Oh. Ya seperti biasa Mbak Nana ini punya khas ya, selalu ada catatan Najwa. Sekarang coba tolong kasih catatan Najwa untuk lapor Pak. Saat hukum dikendalikan dan keadilan dianaktirikan, humor menjadi cara mengutarakan ketidakpuasan. Kebebasan untuk tertawa bisa jadi ukuran apakah penguasa sudi menghidupkan keterbukaan. Jadi jangan mudah ngambek jika penguasa ditertawakan. Itulah cara warga bertahan di hadapan kekuasaan. Panjang umur untuk lapor Pak. Semoga judul acara tidak berubah jadi ampun Pak. Wah, Selamat. keren Selamat datang. banget. Selamat datang komandan kita yang baru. Kita rehat sejenak.